Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Alfia. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kepribadian dari Raymond Cattell. Raymond Cattell lahir pada tanggal 20 Maret 1905 di Hilltop, Inggris. Raymond diundang oleh Alport untuk bergabung di Universitas Harvard, di mana ia mulai beberapa penelitian dalam kepribadian. Raymond yakin bahwa kepribadian memiliki dimensi-dimensi yang dapat diukur melalui statistika. Salah satu hasil yang paling penting dari aplikasi Raymond tentang analisis faktor adalah penemuan 16 faktor yang mendasari kepribadian manusia. Selanjutnya, kita bahas struktur traits atau sifat-sifat. Yang pertama, kategori trait. Menurut Raymond, trait adalah elemen dasar dari kepribadian yang berperan penting dalam usaha meramalkan tingkah laku. Kepribadian menurut Raymond merupakan struktur kompleks dari trait yang tersusun dalam berbagai kategori yang memungkinkan prediksi tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu. Trait diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, kategori kepemilikan. Dalam kategori ini terdapat 2 jenis trait. Yang pertama, trait umum, yaitu sifat yang dimiliki oleh semua orang dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Misalnya intelijensi, introversi, dan sifat suka berteman. Dan yang kedua, trait khusus, yaitu sifat unik yang dimiliki oleh satu orang saja berhubungan dengan perilaku dan minat. Yang kedua, kategori kedalaman. Dalam kategori ini terdapat 2 jenis trait. Yang pertama, trait permukaan, yaitu sifat yang tampak dilihat orang lain, misalnya sifat yang periang dan depresif. Dan yang kedua, trait sumber, yaitu elemen-elemen dasar di balik tingkah laku bisa bersifat bawaan maupun pengaruh lingkungan, dan hanya dapat diidentifikasi melalui analisis faktor. Yang terakhir, kategori modalitas ekspresi. Dalam kategori ini terdapat 3 jenis trait. Yang pertama, trait kemampuan, yaitu sifat yang menentukan keefektifan seseorang dalam usaha mencapai tujuan, misalnya kecerdasan. Yang kedua, trait temperamen, yaitu gaya atau irama tingkah laku, misalnya seperti ketenangan, kegugupan, keberanian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, trait dinamik, yaitu motivasi atau kekuatan pendorong tingkah laku, misalnya seperti dorongan, minat, dan ambisi. Yang kedua, faktor sumber atau faktor primer. Dari penelitiannya, Raymond menemukan 4.000 sifat manusia yang kemudian ia ringkas dengan cara mengelompokkan sifat yang mirip dan menghilangkan istilah yang asing dan metaforik menjadi 200 sifat. Kemudian, 200 sifat tersebut dikelompokkan lagi menjadi 35 sifat melalui metode cluster. Dari 35 sifat itu, terbagi menjadi 23 populasi normal dan 12 sifat populasi patologis. Setelah dilakukan analisis faktor terhadap 23 sifat primer dari populasi normal, ditemukan 16 sifat primer atau sumber yang satu dengan lainnya saling asing dan 7 sifat populasi normal. Nah, teman-teman bisa lihat berikut adalah tabel 16 faktor primer dari Raymond Cattell. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan dinamika trait. Yang pertama, sikap atau attitude, yaitu merupakan konsep tentang tingkah laku yang spesifik atau keinginan untuk bertingkah laku tertentu sebagai respon terhadap suatu situasi. Yang kedua, erg, yaitu merupakan dorongan atau motif bawaan. Menurut Raymond, manusia memiliki 10 erg, seperti lapar, seks, kesendirian, kasih sayang, rasa ingin tahu, takut, bangga, kenikmatan, marah, dan tamak. Yang ketiga, sentimen, yaitu sikap yang memperoleh energi dari erg tetapi dibentuk dalam hasil belajar. Sentimen merupakan sumber motivasi yang penting karena kecenderungannya mengorganisir diri di sekitar institusi sosial yang menonjol, misalnya karir dan agama, atau di sekitar orang yang penting, seperti orang tua dan pasangan. Dan sentimen dibutuhkan oleh lingkungan sosial dan memuaskan beberapa erg pada saat yang sama. Dan yang keempat, kalkulus dinamik. Dalam kalkulus dinamik, erg dan sentimen dipandang sebagai akar dari semua motivasi dan dimasukkan ke dalam persamaan tingkah laku yang dapat dipakai untuk meramalkan tingkah laku seseorang. Persamaan itu memasukkan semua data tentang hubungan trait, erg, dan sentimen dengan situasi tertentu untuk menentukan bentuk respon seseorang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan perkembangan kepribadian dari Raymond. Yang pertama, tahap bayi, yaitu usia 0-6 tahun. Pada tahap ini, individu sangat dipengaruhi oleh orang tua dan orang sekitarnya. Tahap ini membentuk sikap sosial, kekuatan superego, perasaan aman, otoritas, dan kecenderungan neurotik. Yang kedua, tahap anak, yaitu usia 6-14 tahun. Pada tahap ini, adanya kecenderungan menuju kemandirian dan meningkatnya identifikasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, tahap adolesen, yaitu usia 14-23 tahun. Tahap ini merupakan tahap yang sulit, banyak muncul neurotis,
kelainan mental, konflik, kemandirian, keyakinan diri, seks, dan lain sebagainya. Yang keempat, tahap kemasakan, yaitu usia 23-50 tahun. Pada tahap ini ditandai dengan kesibukan, kebahagiaan, produktivitas, serta menyiapkan karir, perkawinan, dan keluarga. Tahap yang kelima yaitu tahap usia pertengahan, yaitu usia 50-60 atau 70 tahun. Pada tahap ini terjadi perubahan fisik, sosial, dan psikologikal yang membuat penyesuaian kembali kepribadian. Yang terakhir tahap tua, yaitu usia 60 atau 70 sampai seseorang meninggal. Pada tahap ini terjadi penyesuaian terhadap kehilangan, kematian, kesendirian, kehilangan status di masyarakat, dan perasaan tidak aman. Dan yang terakhir kita bahas belajar dari Raymond. Menurut Raymond, ada 3 jenis belajar untuk tujuan pengembangan kepribadian. Yang pertama, classical conditioning. Secara khusus digunakan untuk mengaitkan respon emosional dengan isyarat lingkungan. Misalnya seorang bayi akan belajar bahwa kemunculan ibunya akan diiringi dengan perasaan nyaman dan aman. Yang kedua, instrumental conditioning. Individu belajar untuk mencapai kepuasan terhadap tujuannya melalui kegiatan ataupun tingkah laku. Misalnya, seorang anak akan menangis terus-menerus agar ibunya berhenti menghukumnya. Dan yang terakhir, integration learning. Individu belajar memaksimalkan kepuasan jangka panjang dengan memilih perilaku tertentu untuk diekspresikan dan perilaku lainnya untuk ditahan atau disublimasi. Belajar terintegrasi ini lebih membentuk individu untuk lebih mengaktifkan superegonya. Misalnya, seseorang akan belajar menekan perilaku kebebasannya dan lebih memilih mengekspresikan cinta dan perlindungan dari orang tua.